Definisi makam secara lugah bahasa Arab mempunyai makna tempat. Sedangkan jika arti makam diartikan secara panjang lebar menurut perspektif agama Islam yaitu tempat-tempat yang mustajab untuk doa-doa kita diijabahi oleh Sang Khalik. Akan tetapi, dalam kasus ini banyak orang berasumsi makam adalah tempat persemayaman orang yang sudah wafat. Memang asumsi mayoritas orang ini tidak bisa disalahkan, karena mayoritas tempat persemayaman terakhir orang yang telah wafat dinamakan makam. Sejarah Kali Yetno dalam permasalahan ini juga yang menerpa kisah petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu waliullah penyebar agama Islam yang ada di ranah Jawa. Beliau juga tergabung dalam nama salah satu wali Songo penyebar Islam di Jawa. Makam beliau terletak di kota yang penuh syarat sejarah Wali Songo. Sampai kota tersebut mendapat julukan Kota Wali. Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, di mana tempat persemayaman terakhir dari Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Nama Sunan Kalijaga mempunyai banyak sejarah yang masih menjadi misteri dan menjadi tanda tanya yang ada di benak para penikmat sejarah. Salah satu di antaranya adalah sejarah tentang makam Sunan Kaliyetno. Sunan Kaliyetno, itulah nama petilasan yang dulu pernah dibuat semedi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi makam Sunan Kaliyetno bukanlah tempat persemayam terakhir, melainkan tempat semedinya Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kaliyetno bertempat di daerah yang sangat terpencil di daerah Kudus. Tepatnya di Desa Ternadi Kecamatan Dawai Kabupaten Kudus. Adapun nama Sunan Kaliyetno, menurut Bapak Sukat Mansur adalah nama yang diambil dari bahasa Jawa. Kali itu berarti sungai, sedangkan Yet itu berarti lumut dan No berarti tidak ada. Jadi Kaliyetno berarti sungai yang tidak ada lumutnya. Kali iku kali, Yet iku lumut, lano maksude odak ono. Dadi Kaliyetno iku kaline odak ono lumute, terangnya. Karena menurut keterangan Pak Sukat, panggilan akrab Bapak Sukat Mansur, yang diperoleh dari sesepuh desa Ternadi yang telah gugur, bahwa dulu ketika Sunan Kalijaga bersemedi menjaga pusaka titipan dari Kanjeng Sunan Bonang itu, tidak ada satupun lumut yang ada di sungai depan semedinya beliau. Sejarah terjadinya makam Sunan Kaliyetno itu dikarenakan ketika terjadi peristiwa Lokajaya. Panggilan muda Raden Syahid akan memalak Kanjeng Sunan Bonang. Namun ketika Lokajaya mengetahui kewalian yang dimiliki oleh Sunan Bonang, seketika itu pula Lokajaya ingin dijadikan murid daripada Sunan Bonang. Tapi Sunan Bonang tidak langsung menjadikan Lokajaya sebagai muridnya. Akan tetapi Lokajaya diuji untuk menjaga tongkat yang dulu dipakai oleh Sunan Bonang di daerah Ternadi tersebut. Dalam penjagaan tongkat amanat dari Sunan Bonang, Lokajaya menjaga dengan penuh kehusyuan yang amat tinggi. Ketika penjagaan itu, yang bertempat di sungai yang ada di Desa Ternadi, yang sekarang dinamakan Kaliyetno, tidak ada satupun lumut-lumut yang ada di dalam sungai tersebut. Diceritakan bahwa ketika 40 hari berselang setelah amanat yang diberikan Kanjeng Sunan Bonang kepada Lokajaya, akhirnya Sunan Bonang menghampiri tempat semedinya Lokajaya dan mengangkat beliau sebagai salah satu wali Songo penyebar Islam di Pulau Jawa. Raden Syahid juga diberi amanat menyebarkan Islam di ranah Demak, dan juga menyematkan nama kepada beliau sebagai Sunan Kalijaga. Kehidupan muda Raden Syahid sangatlah bertolak belakang dengan kehidupan yang dialami Sunan Muria. Pak Sukat menceritakan bahwasanya kehidupan Raden Syahid bertentangan dengan Sunan Muria. Dalam hal ini adalah pertentangan yang bersifat kewalian ataupun keramat. Peninggalan dan pusaka yang berada di area petilasan Raden Syahid hanyalah tempat persemedian dan tongkatnya Sunan Bonang. Adapun tongkat yang ada sekarang adalah bambu yang menjadi penyangga selambu petilasan tersebut. Tongkat dadi pring panggone caga kluwur, ulas Pak Sukat. Sedangkan semua pusaka yang ditinggalkan oleh Raden Syahid ditempatkan di area Masjid Agung Demak dan pemakaman Kadilangu. Tidak hanya peninggalan yang berupa pusaka yang telah ditinggalkan oleh Raden Syahid, akan tetapi keramat yang terus bisa dirasakan para penziarah makam Sunan Kaliyetno tersebut hingga sekarang. Seperti halnya pada tahun 2009, salah satu penziarah yang berasal dari Jepara dapat merasakan betapa dahsyatnya keramat peninggalan Raden Syahid, seperti halnya makam pesarian para wali-wali lainnya.
Makam Sunan Kalietno juga banyak dikunjungi oleh Muzairin. Adapun keramaian yang menghinggapi makam Sunan Kalietno adalah ketika Kamis Kliwon dan peringatan Hail Sunan Kalietno menyamakan ketika acara peringatan Grebek Besar Sunan Kalijaga, yakni pada 10 Zulhijjah au lepas 10 besar, Sarengan Kaleh Demak, tambah pasukat. Penziarah kata, sampai pengurus Demak nggih meriki, tutur Pak Sukat menggambarkan suasana yang begitu ramai yang menyelimuti acara Hail Makam Kalietno juga seperti halnya makam-makam lain, baik itu berupa pantangan-pantangan maupun larangan-larangan. Larangan yang berlaku di area makam Kalietno hanya tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas maupun kegiatan di area atas makam, dan juga jangan membuat kegiatan di sekitar area makam tanpa izin. Ojo ngantek kegiatan ten nginggil makam lan ojo ngantek kegiatan ten meriki tampong ngirim utawa izin, tuturnya untuk mengingatkan para muzairin agar berhati-hati di area makam Sunan Kalietno dan tidak melanggar peraturan itu.